Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku, para pelajar di seluruh Nusantara? Kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berjudul Meneladani Hidup Para Rasul atau Iman kepada Rasul. Materi ini untuk tingkat SMA maupun SMK kelas 11. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah. Yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah SWT, karena iman kepada Rasul ini termasuk bagian dari rukun iman yang nomor 4. Yang kedua, sebagai Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Yang ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. Yang keempat, semua Nabi dan Rasul adalah pria. Prinsip yang kelima yaitu misi setiap Rasul adalah sama, yaitu tentang ketauhidan, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Yang keenam, setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Yang ketujuh, para Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Contohnya, di gambar di samping itu ada gambar orang yang sedang gotong royong. Itu merupakan salah satu ajaran yang diperintahkan Rasul dan harus kita taati. Prinsip yang kedelapan yaitu beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdik. Keempat ini adalah sifat yang dimiliki oleh setiap Rasul dan harus kita teladani dan kita contoh dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara atau sikap mengimani para Rasul? Yang pertama, hadirnya para Rasul sebagai utusan Allah SWT untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Para Rasul dan Nabi sangat banyak jumlahnya. Ada yang menyatakan jumlahnya sebanyak 240, 360, dan ada pula yang mengatakan 313. Adapun menurut hadis dijelaskan bahwa jumlah Nabi ada 124.000 dan sebagian dari mereka menjadi Rasul. Namun di dalam Al-Quran yang harus kita ketahui dan kita imani yaitu ada 25 Rasul yang harus kita ketahui. Umumnya, seluruh Nabi dan Rasul diutus oleh Allah SWT kepada suatu kaum, kelompok, atau negeri tertentu. Tugas-tugas Rasul Allah. Yang pertama, menyatakan iktikad dan keyakinan umatnya bahwa Allah SWT adalah Zat yang Maha Esa. Yang kedua, memberi batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai perintah Allah SWT. Yang ketiga, memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya, seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, dan berakhlak mulia. Tugas Rasul yang keempat yaitu menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah SWT dan apa saja yang dapat membawa kemurkaannya.
Selanjutnya mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala dan dosa serta surga dan neraka. Gambar di samping yaitu gambar orang sholat. Sholat adalah salah satu perintah Allah kepada hambanya yang disampaikan melalui Rasulnya. Tata cara sholat itu dicontohkan oleh para Rasul. Rasul sebagai utusan Allah ini dituangkan dalam surat Al-Fatir ayat 42 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Yang artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang Nabi Isa yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 19-21. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki hulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li hulamun walam yamsasni basharun walam aku bahiyya. Qala kadhalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Yang artinya sebagai berikut. Dia atau Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia atau Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Quran Surat Maryam ayat 19-21. Dalil tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Selanjutnya, tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang saja, maka ia akan mendapat azab Allah. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 105-122. Yang kedua, mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Dituangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'min ayat 78. Yang ketiga, membenarkan berita-berita para rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 110.
Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 64. Selanjutnya, contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, perilaku orang yang beriman pada Rasul Allah yaitu menjadikan Rasul sebagai uswah atau teladan. Yang kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan. Yang keempat, selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para Rasul. Perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah, yaitu menjadikan sifat Rasul sebagai sifat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kejujuran, amanah dalam setiap langkah, terbuka dalam wawasan dan pandangan. Yang kedua, menjalani hidup harus berlandaskan norma hukum atau wahyu yang telah disampaikan oleh para Rasul agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, meyakini keberadaan para Rasul secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, tanpa memilah-milah atau meniadakan satu Rasul dengan lainnya. Yang keempat, membekali diri dengan sebaik-baik bekal, yaitu kehidupan yang dilandasi ketakwaan. Yang kelima, pasti ada kesalahan besar pada manusia jika Allah SWT sudah mengutus seorang Rasul. Namun ternyata manusia itu tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia, bahkan di akhirat masuk neraka. Ikhtisar, Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk menerima wahyu Allah agar disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, tugas semua Rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan pedoman beramal soleh, mengajarkan pedoman keadilan, menyampaikan berita-berita gaib termasuk datangnya hari akhir. Sifat para Rasul adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Para Rasul diutus hanya untuk umatnya, kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia dan sebagai Rasul terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi iman kepada Rasul Allah. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.